Lah ini loh ya, gimana ini ya, masih 3 bulan penanaman kok pada muncul bunga ini. Gimana ini, gak bahaya tadi loh, bunga iya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Di pagi hari yang cukup cerah ini ya, kembali bibit unggul Blitar 5758 ingin tentunya terus berbagi sebuah pengalaman yang selalu berkaitan dengan peralpokatan. Apa yang ingin saya bagi pada pagi hari ini, sahabat, depan saya ini ada jenis alpokat Miki ya. Ini masih usia 3 bulan pasca penanaman ya. Masih banyak yang beranggapan 3 bulan itu usia apanya kan gitu ya. Apa usia tanamannya, apa usianya apa lah, tapi rata-rata pemahamannya itu usia tanaman ya. Ini saya sampaikan 3 bulan itu usia penanaman ya. Kalau usia pohonnya ini di planter bag dulu sudah hampir 2 tahun ya. Ini kebun yang pengembangan dari sisi barat ya. Ini masih 3 bulan ya. Karena penambahan lahan dari sisi barat ke sisi timur ini dari yang tadinya 1,5 hektar ini menjadi hampir 2,5 hektar. Ini ada juga jenis aligator ya, juga sama karena ini 3 blok ya, terhitung dari tiang lampu ini sampai situ, blok 1, 2, 3 di bawah sini ya. Ini baru semua, usianya baru 3 bulan penanaman ya. Tentu ini menjadi hal yang menjadi atensi perhatian bagi pekebun semua. Bagaimana ini Pak, karena masih banyak juga yang bertanya, masih segini kok sudah berbunga, nah itu gimana, nggak bahaya tak lah kan gitu ya. Jawabannya bisa bahaya bisa enggak ya. Bahaya itu kalau saya ini sekali lagi, manakala tanaman ini dalam kondisi yang kurang sehat itu ditandai apa ya, mungkin daun-daunnya ketika di jam-jam tertentu, terutama di jam-jam siang seperti jam-jam 10, 11 itu pada layu-layu lah, itu pasti bermasalah ya. Tetapi ketika di cuaca yang terik seperti ini, kondisi tanaman daunnya sehat, ditandai dengan tunas-tunas baru yang muncul seperti ini bagi saya tidak bahaya ya, tidak bahaya. Sahabat perlu memahami bahwa tanaman sekecil ini sudah berbuah itu mengandung maksud karena beberapa hal ya, diantaranya karena proses yang di planter bag itu memang sudah usianya sudah di atas 2 tahun. Kondisi batangnya juga sudah coklat seperti ini. Bagi saya ketika dilahankan terus berbuah itu karena juga penyesuaian ya. Ketika tanaman ini melakukan penyesuaian dengan tanah yang baru di sekitarnya, mungkin masih terlalu kering dan basahnya hanya di titik-titik pohonnya. Nah ini bisa jadi dia akan berbuah. Ada kalanya juga karena memang sudah cukup usia dan memang jenis-jenis tertentu seperti aligator, Miki, kelut, red Vietnam itu memang cenderungnya sangat genjah, bahkan bisa saya katakan super genjah. Genjah itu ya cepat berbuahnya itu ya. Ini hampir
50% ya yang kita tanam 3 bulanan ini pada muncul bunga-bunga seperti ini. Nah ini seperti ini penanganannya bagaimana? Kalau saya yang penting satu, memastikan dulu bahwa tanaman ini sehat ya. Bicara nanti apakah bunganya akan kita buang-buang, kalau saya nggak terbiasa membuang-buang bunga seperti itu ya. Karena apa? Bagi saya kan penting tanaman ini sehat, cukup air, cukup nutrisi, fine-fine saja ya. Tidak masalah bagi saya loh ya. Itu yang sudah saya alami selama hampir kurun waktu 12-an tahun itu seperti itu. Nggak pernah ada masalah ya. Toh ini nanti ya, buahnya itu juga tidak akan sebanyak bunganya ini ya. Karena kondisi tanamannya juga masih kecil gitu ya. Secara alamiah dia akan mengeluarkan atau merontokkan diri buah-buah yang tidak semestinya ada di situ. Maksudnya apa? Maksudnya ya setiap tanaman khususnya alpukat yang saya pahami itu ketika buah itu memang tidak layak nempel atau kualitasnya kurang bagus, secara otomatis dia akan jatuh sendiri ya. Jadi nggak perlu juga dikurang-kurangi ya, bagi saya loh ya. Itu yang sudah saya alami dalam kurun waktu 12-an tahun ini. Kok ada Pak setelah berbuah kondisinya malah mati, atau mungkin sakit, atau mungkin pertumbuhannya stagnan? Bisa jadi karena juga yang saya sampaikan tadi, faktornya air tidak cukup, pupuknya apalagi tidak cukup. Nah, harus diingat lagi bahwa ketika tanaman ini sedang berbunga atau berbuah, itu ibaratnya manusia ini sedang hamil ya, sedang hamil, sedang menyusui. Jadi sangat mutlak diperlukan asupan gizi yang melimpah, air yang cukup ya. Jadi sahabat bisa melihat kondisi seseorang yang sedang hamil atau sedang menyusui dan kondisinya orangnya itu kurang gimana gitu ya, yaitu bisa dikategorikan kurang asupan gizinya. 4 sehat 5 sempurnanya itu kurang ya. Ada kalanya orang itu ketika hamil menyusui malah tambah energik ya. Jadi perbedaan-perbedaan itu bisa diartikulasikan kalau saya ya itu tadi, kurangnya nutrisi yang sangat-sangat dibutuhkan dan tentu dalam jumlah yang besar, lebih besar dari waktu-waktu yang normal lainnya. Karena sekali lagi ketika tanaman itu sedang kondisi berbunga dan berbuah, sekali lagi kalau saya menganalogkan ibarat manusia ini sedang hamil dan menyusui. Jadi sekali lagi sangat-sangat butuh akan support, baik itu air, baik itu nutrisi-nutrisi 4 sehat 5 sempurna. Kalau bagi tanaman ini khususnya alpukat ya, selama 12 tahun ini saya mengamati betul ketika dia itu kurang pupuk kandang. Setelah dilakukan satu sesi pemanenan, itu sakitnya itu akan lebih lama, bahkan bisa sampai fatal dan menyebabkan yang namanya kematian. Itu yang saya pelajari, yang saya amati selama hampir 12-an tahun itu seperti itu ya. Jadi pengalaman-pengalaman yang ingin saya bagi pada pagi hari ini, semoga ini memberikan wacana tersendiri ya, informasi tersendiri, dan ini menginspirasi banyak orang ketika kondisi kita habis menanam di usia yang masih 3 bulan berbuah, apa yang harus kita lakukan. Jadi sekali lagi amati,
perkembangan dari waktu ke waktu, ketika tanaman masih baru tanam terus berbunga seperti ini, kondisinya seperti apa. Sekali lagi, indikasi kalau dalam kondisi yang baik, ketika berbunga diikuti dengan munculnya tunas yang baru ini satu indikasi yang memberi gambaran bahwa kondisi tanaman ini baik-baik saja. Tinggal kita memperhatikan kecukupan airnya, kecukupan nutrisi-nutrisi yang lainnya, baik itu pupuk kandang terutamanya ya. Dan mungkin kita bisa menambahkan pupuk-pupuk anorganik lainnya yang itu tentu sangat dibutuhkan saat tanaman alpukat ini sedang berbunga ya. Mungkin itu ya sahabat ya, apa yang bisa saya bagi pada pagi hari ini. Semoga ini menginspirasi, semoga ini bermanfaat, dan semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus semangat untuk berbuat baik dan menebarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.